Penguasa sekolah yang dikeluarkan selama 2,5 tahun akhirnya kembali ke sekolah. Hanya karena penguasa sekolah saat ini sudah begitu liar hingga tidak lagi mendengarkan guru. Hanya penguasa sekolah yang lebih kuat yang bisa membuat mereka takut. Yayasan pendidikan setempat tidak punya pilihan selain menerapkan rencana tanggung jawab, yaitu mengirim penguasa sekolah yang lebih dominan kembali untuk mengendalikan mereka. Untuk itu, mereka menemukan Kwon Dak-suo, yang pernah putus sekolah. Kwon Dak-suo pernah menguasai distrik R hanya dalam waktu 1 minggu. Seorang diri, dia mampu menundukkan semua penguasa sekolah lainnya, dan hal pertama yang dilakukan Kwon Dak-suo setelah kembali ke sekolah, adalah menyortir semua berandalan di kelasnya sendiri. Tindakan Kwon Dak-suo ini juga menarik perhatian penguasa sekolah lainnya di kelasnya. Saat ini, Kwon Dak-suo sangat menghargai waktu sekolah yang tidak mudah didapatkan kembali. Dengan pengalaman putus sekolahnya, dia sangat memahami pentingnya pendidikan. Kini, dia bisa kembali ke sekolah lagi. Kwon Dak-suo pun berencana untuk belajar dengan baik. Saat itu, bel istirahat baru saja berbunyi. Zhong Hao menguap dan bertanya, "Ada yang mau lari tugas untukku?" Mendengar itu, Kwon Dak-suo langsung menoleh ke arah Zhong Hao, membuat Zhong Hao langsung gemetar ketakutan. Saat itu, Huang Mao buru-buru mengingatkan Zhong Hao, "Kau lebih baik pergi sendiri saja, anggap saja sebagai olahraga." Namun, detik berikutnya, Zhong Hao langsung membentaknya, "Urus saja dirimu sendiri." Tak disangka, saat itu Huang Mao ternyata sedang duduk di atas bahu seorang teman sekelasnya. Huang Mao baru sadar akan hal itu. Lalu, dia buru-buru melompat turun dari tubuh temannya. Saat itu, Zhong Hao pun mengeluh. "Sekolah ini benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Tidak ada lagi yang bisa lari tugas untukku." Lalu, Huang Mao mengusulkan, "Gimana kalau kita ngajak anak pindahan untuk berkelahi di luar sekolah?" Zhong Hao pun bertanya kepada Wu Lijun, "Kau pasti bisa menang, kan?" Melihat itu, seorang gadis di samping mereka tak bisa menahan diri untuk mengejek. Benar-benar sekelompok pecundang. Lalu dia berjalan mendekati Kwon Dak-suo dengan ekspresi penuh kekaguman. "Kak Dak-suo, kamu hebat sekali dalam bertarung. Kalau boleh, bisa temani aku latihan jiu-jitsu?" Di sampingnya, Wu Lijun dan dua temannya hanya bisa melongo. Trik menggoda rubah betina ini tidak pernah berubah. Namun, Kwon Dak-suo langsung mengabaikan wanita itu. Sebaliknya, dia justru menatap intens ke belakang wanita itu. Barulah wanita itu sadar bahwa Kwon Dak-suo sedang melihat catatan di papan tulis. Sekejap, dia merasa sangat terhina. Pria ini berani mengabaikannya. Setelah itu, dia tidak lagi mengganggu Kwon Dak-suo. Sebaliknya, dia melampiaskan amarahnya pada Wu Lijun dan dua temannya. "Kalian semua benar-benar tidak berguna. Kalian juga sebaiknya belajar dengan baik. Jangan berpikir untuk balas dendam lagi." Mendengar kata balas dendam, Wu Lijun tiba-tiba teringat sesuatu. Sekarang dia sudah dikalahkan oleh Kwon Dak-suo. Mereka tidak perlu lagi bersaing dengannya. Asalkan mereka bisa mengalahkan Kwon Dak-suo, maka mereka juga akan menjadi bawahan mereka. Mendengar itu, Zhong Hao langsung panik. "Kita harus segera cari cara. Aku lebih baik mati daripada jadi bawahan mereka." Namun, di detik berikutnya, pemimpin kelas 2, Jin Mingzong, tiba-tiba muncul. Dia menatap Wu Lijun dengan ekspresi mengejek dan berkata, "Loh, kenapa kau masih hidup? Kudengar kau hampir mati karena dihajar. Kau tidak tidur nyenyak tadi malam, ya? Kulihat setelah dipukuli, kau malah ketiduran." Mendengar itu, Zhong Hao langsung panik. "Kau datang ke sini hanya untuk mengejek kami?" Wu Lijun pun berdiri dan berkata, "Kalau kau mau berkelahi, katakan saja langsung." Lalu, dia mengambil ballpoint dari meja. "Aku akan memastikan kau kembali merasakan rasanya dipukuli sampai ngompol." Mendengar itu, Jin Mingzong tersenyum sinis dan berkata, "Dasar bocah bau, berani-beraninya sok keren dengan senjata." Namun, Wu Lijun sudah malas berdebat dengannya. Dia langsung melangkah maju dan berkata, "Bersiaplah untuk dihajar." Jin Mingzong tersenyum dan berkata, "Kali ini, siapa yang akan dihajar masih belum pasti." Saat keduanya hampir mulai bertarung, tiba-tiba, sebuah suara terdengar. "Aish, sial, kalian ini berisik sekali." Kwon Dak-suo menyesuaikan kacamatanya dan berkata, "Kalian mengganggu waktu belajarku." Mendengar itu, Wu Lijun langsung terdiam. Dengan patuh, dia kembali duduk di kursinya. Jin Mingzong menatap Kwon Dak-suo dan berkata, "Jadi ini dia murid pindahan yang mengalahkan Wu Lijun?" Lalu dia menoleh ke Wu Lijun dan berkata, "Sepertinya aku tidak perlu membuang waktu untukmu lagi." Zhong Hao menggertakkan giginya dengan marah. Dia sangat berharap Kwon Dak-suo bisa memberi mereka pelajaran. Sementara itu, Jin Mingzong dan teman-temannya perlahan berjalan mendekati Kwon Dak-suo. Dia menunjuk ke arah Kwon Dak-suo dan bertanya pada anak buahnya, "Ini orangnya, kenapa dia terlihat seperti kutu buku biasa? Pakai kacamata, terlihat seperti pecundang." Lalu, dia membungkuk sedikit dan berkata pada Kwon Dak-suo, "Tadi kau bilang apa? Coba ulangi kalau berani." Namun, Kwon Dak-suo langsung mengabaikan Jin Mingzong. Tapi Jin Mingzong malah berpikir bahwa Kwon Dak-suo ketakutan padanya. Dia pun mencoba meraih tangan Kwon Dak-suo yang sedang mencatat. Namun, detik berikutnya, Kwon Dak-suo tiba-tiba bergerak. Dia langsung membalikkan jari Jin Mingzong dengan keras ke belakang.
Rasa sakit yang luar biasa membuat urat di wajah Jin Mingzong menegang. Dia menjerit tanpa peduli harga dirinya dan memohon, "Tolong, lepaskan, sakitnya luar biasa." Namun, Kuan Daksuo hanya berkata dengan tenang, "Aku harus menyelesaikan catatanku di waktu istirahat ini. Kalau kau tak ingin jarimu patah, datanglah lain kali." Mendengar itu, Jin Mingzong buru-buru berkata, "Baik, aku mengerti." Melihat hal itu, Kuan Daksuo akhirnya melepaskannya. Namun, di detik berikutnya, Jin Mingzong langsung mengayunkan tinjunya ke arah Kuan Daksuo. Melihat itu, Kuan Daksuo hanya bersandar sedikit ke belakang. Lalu, dia mengulurkan tangan untuk menahan tinju Jin Mingzong. Kemudian, dia langsung menamparkan Jin Mingzong dengan keras, membuatnya terlempar jauh ke belakang. Tak disangka, tamparan itu langsung membuat Jin Mingzong pingsan. Kuan Daksuo lalu berkata, "Jadi dia ini pemimpin kelas 2, iya? Kenapa buru-buru datang mencari masalah? Aku bahkan berpikir untuk mengurusnya lain kali." Kemudian, dia menoleh ke arah anak buah Jin Mingzong dan berkata, "Saat dia sadar nanti, katakan padanya, jika aku melihat dia bersikap sok jago lagi, hati-hati, aku tidak akan segan-segan menghajarnya habis-habisan." Sampai akhirnya mereka membawa Jin Mingzong keluar dari kelas 1. Kuan Daksuo masih merasa seperti dalam mimpi. Tak disangka, kelas 2 bisa diselesaikan secepat ini. Wu Lijun dan yang lainnya juga terdiam melihat kejadian itu. Zhong Hao langsung berkata, katanya memaafkan seseorang itu lebih keren 100 kali lipat dibanding balas dendam. Aku putuskan untuk memaafkan murid pindahan ini. Bahkan Huang Mao pun ikut menimpali. Aku juga merasa lebih baik fokus belajar saja. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Sen Sangbu dan beberapa orang dari kelas 3 juga datang. Begitu masuk, Sen Sangbu langsung berteriak, "Wu Lijun, aku dengar kau habis dipukuli." "Ya?" Zhong Hao langsung terdiam melihat hal itu. Rasanya seperti deja vu. "Kalian berdua ini sengaja janjian, ya?" Namun, Sen Sangbu langsung berkata, "Santai saja, aku tidak tertarik dengan kalian." Setelah itu, dia dan teman-temannya langsung berjalan ke arah Kuan Daksuo. Mereka mengelilinginya. Melihat ini, Kuan Daksuo hanya bisa menghela napas. "Sepertinya aku harus menunda mencatat lagi." Sementara itu, Sen Sangbu menepuk bahu Jin Minxiu dan berkata, "Hei, teman, bisa minggir sebentar? Kami ada urusan dengan orang di sebelahmu." Lalu, Sen Sangbu duduk di sebelah Kuan Daksuo dan bercanda, "Kau sedang belajar, jadi peranmu ini murid teladan? Aku Sen Sangbu dari kelas 3. Dengar-dengar kau mengalahkan Wu Lijun. Aku agak khawatir kau bakal jadi sombong karena itu." Mendengar itu, Kuan Daksuo melepas kacamatanya dan berkata, "Kalian ini benar-benar tidak ada habisnya. Sungguh menyebalkan." Langsung saja ke intinya, kau yang setiap hari membawa segerombolan anak buah juga pasti tak terlalu kuat. Kau tidak benar-benar menganggap dirimu kuat, kan? Mendengar itu, Sen Sangbu tertawa. "Kau ini cukup menarik juga. Tampaknya kau punya nyali." Namun, Sen Sangbu tidak langsung bertarung kali ini. Sebaliknya, dia berkata, "Kita bertemu setelah pulang sekolah. Lebih baik kau bersiap. Aku bukan pecundang seperti Wu Lijun." Setelah berkata begitu, dia pergi bersama anak buahnya. Melihat itu, Kuan Daksuo hanya bisa menghela napas. Apa aku benar-benar sepopuler ini di hari pertama sekolah? Tampaknya aku tidak bisa menikmati kehidupan sekolah dengan tenang. Saat itu, Wu Lijun tiba-tiba berjalan mendekatinya. Dia berdiri di samping Kuan Daksuo dan bertanya, "Boleh aku duduk di sini?" Namun, Kuan Daksuo langsung menolaknya. Tapi Wu Lijun tetap menarik kursi dan duduk sendiri. Sambil berkata, "Apa yang dikatakan Sen Sangbu tadi memang benar. Dia memang berbeda dari kami. Orang itu adalah seorang petarung sejati." Mendengar itu, Kuan Daksuo hanya berkata dengan santai, "Lalu kenapa? Lagi pula, aku tidak pernah menyuruhmu duduk di sini." Namun Wu Limau berkata, "Aku ingin membantumu." Tapi Kuan Daksuo menatapnya dengan curiga dan berkata, "Apa rencana licikmu?" Wu Limau segera berkata, "Aku bisa membantumu mengalahkan Sen Sangbu." Namun, Kuan Daksuo menolak dengan tegas. Tapi Wu Limau seakan tidak mendengar dan tetap berbicara sendiri. Sen Sangbu sudah mulai berlatih tinju sejak kecil. Tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan pertandingan tinju. Ada satu alasan kenapa dia berlatih tinju, yaitu, dia suka menggunakan orang sebagai samsak hidup. Waktu pun cepat berlalu hingga siang hari. Kuan Taesuo juga pergi ke kantin untuk makan siang. Melihat makanan itu, dia tidak bisa menahan air liurnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia makan di kantin. Belum lama ini, dia bahkan masih makan makanan kedaluarsa dari toko serba ada. Wajah tampannya Kuan Daksuo langsung menarik perhatian banyak orang, termasuk para penguasa kelas lainnya, seperti Jo Seonghwa, pemimpin kelas olahraga kelas 7, dan juga Kuo Duzi, pemimpin kelas seni kelas 8. Namun, mereka tidak langsung mencari masalah dengan Kuan Taesuo. Mereka tahu setelah sekolah nanti, Sen Sangbu akan bertarung dengan Kuan Daksuo. Saat itu, mereka akan tahu apakah Kuan Daksuo benar-benar hebat atau tidak. Saat ini, Wu Limau dan teman-temannya juga duduk makan bersama Kuan Daksuo. Wu Limau terus mencoba meyakinkan Kuan Daksuo agar berhati-hati terhadap Sen Sangbu. Namun, Kuan Daksuo sama sekali tidak menghiraukannya. Kemudian,
Dia bertanya kepada Wu Limau. Bukankah kau pernah mengalahkannya dalam pertarungan sebelumnya? Lalu kenapa kau masih takut? Lalu, kenapa kau ingin membantuku? Mendengar itu, Wu Limau menghela napas dan berkata, itu karena pertarunganku dengan Shen Sangbu belum selesai. Dalam pertarungan sebelumnya, aku hampir dihajar habis-habisan olehnya. Orang itu sangat ahli dalam pertarungan jarak jauh. Selain itu, gerakannya juga sangat lincah. Itu membuatku sama sekali tidak bisa mengenainya. Dan dia selalu bisa menemukan celah untuk menyerangku. Tepat ketika aku hampir kalah, aku berhasil memojokkannya ke dinding. Demi mengalahkannya, aku terpaksa menggunakan teknik rahasia yang telah lama aku segel. Teknik kera mencuri persik, kena serangan di bagian vital. Shen Sangbu tidak punya pilihan selain menyerah kepadaku. Tapi setelah itu, dia tidak mau menerima kekalahannya begitu saja. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak melakukan hal curang padanya. Tapi sepertinya semua orang tidak mengakui kemenanganku. Mendengar itu, Kuan Dasuo hanya bisa terdiam. Itu jelaslah, siapapun juga tidak akan mengakuinya. Wu Limau kemudian melanjutkan, sejak saat itu, Shen Sangbu tidak pernah menantangku lagi. Dan alasan aku membantumu, adalah karena kalau kau kalah, kami semua akan dipaksa menjadi anak buahnya. Saat itu, tiba-tiba ada dua orang kecil datang mendekat. Mereka berjalan ke arah Kuan Dasuo. Sekilas, Kuan Dasuo langsung mengenali mereka sebagai anak buah Shen Sangbu. Tapi yang tidak dia sangka adalah, saat mereka melewati mejanya, mereka malah melempar sesuatu ke nampan makanannya. Lalu dengan cepat, mereka memasang wajah polos. Namun, gadis yang duduk di samping Kuan Dasuo langsung marah dan berteriak. Kalian gila, ya? Namun, salah satu dari mereka hanya mengangkat bahu dan berkata, aku sudah minta maaf kok. Kalau kalian gak mau makan, ya sudah. Saat mereka pergi, mereka masih sempat mengejek Kuan Dasuo. Saat itu, Kuan Dasuo tiba-tiba menangkap salah satu dari mereka. Oh, aku sudah bilang kalian boleh pergi. Kejadian itu langsung menarik perhatian siswa lain. Semua orang menonton dengan antusias. Mereka ingin melihat apakah Kuan Dasuo benar-benar hebat. Orang yang ditangkap oleh Kuan Dasuo langsung ketakutan. Dia buru-buru berteriak, cepat lepaskan aku. Lagi pula, ini bukan masalah besar. Kenapa kau harus menangkapku? Lagi pula, aku tadi sudah minta maaf. Namun, di detik berikutnya, Kuan Dasuo menggenggam tangannya lebih erat. Kemudian dia berkata, menerima permintaan maafmu atau tidak, itu urusanku. Saat Kuan Dasuo hendak berdiri untuk memberi pelajaran kepada mereka, tiba-tiba, ada pesan masuk di ponselnya. Kuan Dasuo pun sementara melepaskan mereka berdua. Dia ingin melihat pesan di ponselnya terlebih dahulu. Ternyata itu adalah pesan dari seorang wanita bernama Li Silin. Melihat pesan itu, Kuan Dasuo langsung terkejut. Li Silin adalah wanita yang membuatnya kembali bersekolah. Selama Kuan Dasuo berhasil lulus dari sekolah ini, dia akan mendapatkan biaya sekolah gratis serta tunjangan hidup. Namun, syaratnya adalah rencana ini harus dilakukan secara rahasia, sekaligus untuk membatasi perilaku Kuan Dasuo. Jika karena perbuatannya sendiri atau ucapannya rencana ini gagal, maka dia akan kembali ke kehidupan lamanya yang penuh kesulitan. Melihat pesan dari Li Silin, Kuan Dasuo langsung merasa pusing. Dia menebak bahwa maksud pesan itu adalah agar dia tidak terlalu mencolok. Melihat Kuan Dasuo kehilangan fokus, dua orang tadi segera mengambil kesempatan. Mereka langsung kabur secepat mungkin. Kuan Dasuo melihat mereka pergi, tapi tidak mengejarnya. Dia hanya mengusap dahinya dan menghela napas. Aku harus lebih rendah hati. Asalkan rencana ini berhasil, aku akhirnya bisa menjalani kehidupan yang kuimpikan. Lagi pula, ini baru hari pertamaku di sekolah. Aku sudah cukup menarik perhatian hari ini. Lebih baik aku biarkan saja mereka pergi. Para penguasa sekolah yang ada di kantin merasa kecewa melihat hal ini. Namun, mereka juga menyadari bahwa Kuan Dasuo bukan orang yang bodoh. Sementara itu, Kuan Dasuo berdiri dan meninggalkan kantin. Wu Limau dan yang lainnya tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Hanya melihat pesan di ponsel, dia berubah total. Dia juga tidak tahu bagaimana Li Silin akan menilainya. Saat Kuan Dasuo memutuskan untuk tidak berkelahi hari ini, tiba-tiba, dia melihat anak-anak yang sebelumnya mengganggunya di kantin. Mereka langsung berbalik dengan gerakan halus dan mencoba kabur. Namun, Kuan Dasuo dengan sigap maju dan menangkap salah satu dari mereka. Kau masih mau kabur? Hah? Anak itu langsung ketakutan dan berkata, kau baru saja pindahan, kan? Mungkin kau belum tahu aturan di sini. Kau tidak bisa sembarangan menyerang murid dari kelas lain. Kau harus mengalahkan Shen Sangbu dari kelasku dulu jika ingin menyuruh kami. Kalau tidak, kau akan jadi musuh semua orang di sekolah ini. Mendengar itu, Kuan Dasuo langsung kehabisan kata-kata. Apa-apaan aturan konyol ini? Dia kemudian menatap laki-laki itu dan berkata, kita pergi ke tempat sepi untuk bicara. Kau juga tidak mau dipukuli di sini, kan? Begitu sampai di tempat sepi, Kuan Dasuo langsung memberinya pelajaran. Setelah itu, dia menyadari bahwa tempat ini cocok untuk bertarung. Lalu dia menoleh ke laki-laki itu dan berkata, pergi panggil ketua kelas kalian ke sini. Menurut ucapanmu tadi, jika aku bisa mengalahkan Shen Sangbu sekarang, aku bisa memukulimu sesuka hati, kan? Laki-laki itu mengangguk dan berkata,
Secara teori, ya. Tapi saat ini dia mungkin sedang sibuk. Dia sedang latihan memukul samsak. Mendengar itu, wajah Kwon Dasuo langsung berubah gelap. Maksudmu dia sedang menggunakan murid lain sebagai samsak? Laki-laki itu terkejut dan terdiam. Dari mana kau tahu? Apa kau juga pernah melakukannya? Mendapatkan jawaban yang pasti. Kwon Dasuo tidak bisa menahan emosinya lagi. Ternyata aku terlalu naif. Sekarang, yang paling penting bukan lagi berusaha tidak menarik perhatian. Kwon Dasuo langsung pergi ke kelas 3, tempat Sen Sangbu berada. Melalui jendela, dia bisa melihat seorang murid sedang dipukuli. Sen Sangbu juga menyadari ada bayangan di depan pintu. Dia segera menyuruh anak buahnya untuk melihat siapa itu. Begitu pintu dibuka, yang terlihat adalah wajah dingin Kwon Dasuo. Melihat itu, Sen Sangbu berkata, "Bukankah aku sudah bilang kita bertemu setelah sekolah? Kau datang ke sini sekarang. Apa kau ingin bertarung sekarang juga?" Kemudian dia menoleh ke murid-murid di sekitarnya dan berkata, "Kalian, samsak hidup, minggir dulu." Para murid yang dipukuli pun terlatih-tatih bergerak ke samping. Sen Sangbu langsung berjalan ke arah mereka. "Lagamu berlebihan, bocah. Apa kalian mau mengadu ke guru?" "Hah?" Mendengar itu, seorang murid langsung ketakutan dan buru-buru berkata, "Aku hanya jatuh di jalan pulang tadi. Itu semua salahku." Kwon Dasuo mengamati sekeliling dengan tajam. Dia sangat mengerti perasaan menjadi samsak hidup, dan tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Ternyata, dulu Kwon Dasuo juga mengalami hal yang sama. Dia juga pernah menjadi korban perundungan, dan para guru hanya berpura-pura tidak melihatnya. Sementara para penguasa sekolah tidak pernah menyesali perbuatan mereka. Hal yang paling ironis adalah, orang yang dulu membantu Kwon Dasuo menyelesaikan masalah ini, adalah seorang penguasa sekolah yang lebih kuat dari para pengganggu itu. Hanya dengan satu kalimat dari penguasa itu, sejak saat itu, tidak ada yang berani mengganggunya lagi. Setelah kejadian itu, Kwon Dasuo menyadari satu hal. Cara paling efektif untuk mengatasi penguasa sekolah adalah menggunakan penguasa sekolah lainnya. Dan sekarang, dia memiliki kemampuan itu. Lagi pula, bukankah ini alasan dia kembali ke sekolah? Kwon Dasuo kemudian menatap Sen Sangbu dan berkata, "Berhentilah melampiaskan amarahmu pada mereka yang lemah. Kalau kau hebat, tantang seseorang yang lebih kuat." Wajah Sen Sangbu langsung berubah. "Orang kuat yang kau maksud itu dirimu sendiri?" Kwon Dasuo menunjuk ke salah satu anak buah Sen Sangbu. "Kau pasti lelah setelah sekian lama memukul samsak, kan? Kalau kau merasa ini tidak adil, bagaimana kalau orang ini menjadi samsakku?" Orang yang ditunjuk langsung marah besar. "Kau berani menjadikanku samsak hidupmu?" Dia langsung mengayunkan tinjunya ke arah Kwon Dasuo. Namun, Kwon Dasuo dengan mudah menghindarinya dengan satu gerakan. Dia langsung menangkap lengan dan kerah lawannya. Lalu, dia melemparkannya ke tanah. Saat lawannya belum sempat bereaksi, dia langsung mengayunkan tinjunya ke arah wajahnya. Seperti sebuah peluru meriam, pukulannya menghantam wajah pria itu dengan telak. Dengan satu pukulan, pria itu langsung pingsan di tempat. Para murid yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Pukulannya tadi keras sekali. Kwon Dasuo menatap Sen Sangbu dan berkata, "Rasanya cukup memuaskan, sama persis seperti mesin tinju. Lanjutkan, apa aku harus memukul beberapa samsak lagi?" Wajah Sen Sangbu langsung menggelap. Otot-otot di wajahnya langsung menegang. Sen Sangbu langsung menyuruh murid-murid lain untuk menyingkirkan meja dan kursi. Melihat ini, Kwon Dasuo tetap diam. Dia tahu bahwa Sen Sangbu adalah petarung jarak jauh. Dia melakukan ini untuk memanfaatkan ruang yang lebih luas. Di saat yang sama, berita bahwa Kwon Dasuo menantang Sen Sangbu sudah menyebar ke seluruh sekolah. Wu Limau dan teman-temannya segera bergegas ke tempat kejadian. Tepat saat itu, Sen Sangbu sudah selesai bersiap. Dia memasang posisi menyerang terhadap Kwon Dasuo. Di detik berikutnya, Sen Sangbu langsung menerjang ke arah Kwon Dasuo dan mengayunkan tinjunya dengan cepat. Namun, Kwon Dasuo berhasil menghindar dengan satu gerakan ke samping. Sen Sangbu segera memutar tubuhnya dan melancarkan pukulan hook kanan ke arah Kwon Dasuo. Sayangnya, semua serangannya berhasil dihindari oleh Kwon Dasuo. Kwon Dasuo tidak bisa menahan diri untuk mengakui bahwa Sen Sangbu memang cepat. Setiap kali dia menyerang, Kwon Dasuo selalu bisa menghindar di detik terakhir. Namun, Sen Sangbu juga bisa langsung merespons dan menyerang lagi. Saat itu, Kwon Dasuo melihat celah dan bersiap untuk menyerang balik. Namun, Sen Sangbu langsung menyadari niatnya. Dia segera melangkah mundur untuk menjaga jarak dengan Kwon Dasuo. Melihat ini, Kwon Dasuo mengerutkan kening. Wu Limau benar, orang ini memang tidak bisa diremehkan. Bakat bertarung alami yang dipadukan dengan latihan yang terarah, ditambah dengan kemampuannya mengubah gaya bertahan dan menyerang dengan cepat. Yang paling penting, kecepatannya luar biasa. Di saat itu, Sen Sangbu kembali melancarkan serangan ke arah Kwon Dasuo. Kecepatannya dalam mengayunkan tinju, seolah mulai menekan Kwon Dasuo. Di pintu, Wu Limau yang menyaksikan ini mulai khawatir. Dulu aku juga dihajar habis-habisan oleh kombinasi serangan ini. Namun, di detik berikutnya, Kwon Dasuo akhirnya menemukan celah untuk menyerang balik. Dalam sekejap, tinju Kwon Dasuo sudah berada tepat di depan wajah Sen Sangbu. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Sen Sangbu tidak bisa menghindar. Di detik berikutnya, Sen Sangbu langsung terpental beberapa meter karena pukulan itu. Untungnya,
Di saat terakhir, dia masih sempat mengangkat kedua lengannya untuk bertahan. Namun, pukulan kuat dari Kwon Dasuo tetap memberikan dampak besar pada tubuhnya. Shen Sangbu terkejut, dia tidak bisa mempercayai bahwa ini adalah kekuatan manusia biasa. Para penonton, termasuk Zhong Hao dan Huang Mao, hanya bisa melongo. Mereka bahkan tidak bisa melihat kapan Kwon Dasuo mengayunkan tinjunya. Sementara itu, Kwon Dasuo hanya menggerakkan lengannya dan berpikir, refleks orang ini benar-benar cepat. Dalam sekejap, dia langsung memilih bertahan. Namun, meskipun terkena pukulan, Shen Sangbu justru semakin percaya diri. Dia merasa telah memahami pola bertarung Kwon Dasuo. Setelah itu, Shen Sangbu mulai melompat-lompat di tempat. Dia mencoba memancing Kwon Dasuo untuk menyerang lebih dulu. Lalu, dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan balik. Di detik berikutnya, Shen Sangbu langsung menerjang ke arah Kwon Dasuo. Melihat serangan itu, Kwon Dasuo segera mengayunkan tinjunya untuk melawan. Namun, di detik berikutnya, Shen Sangbu tiba-tiba mundur. Dia berhasil menghindari pukulan Kwon Dasuo. Senyum mengejek langsung muncul di sudut bibir Shen Sangbu. Dia berpikir bahwa dia sudah menang. Namun, di detik berikutnya, Kwon Dasuo melakukan sweep kick ke arah lututnya. Tendangan itu langsung membuat Shen Sangbu kehilangan keseimbangan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Kwon Dasuo akan menggunakan tendangan. Dia buru-buru melancarkan uppercut untuk memaksa Kwon Dasuo mundur. Namun, Kwon Dasuo berhasil menghindar. Dia kemudian melancarkan sweep kick lagi ke titik yang sama. Dua tendangan berturut-turut, membuat Shen Sangbu tidak bisa berdiri dengan stabil. Kwon Dasuo kemudian berjalan mendekatinya dan berkata, "Berdirilah." Shen Sangbu terdiam sejenak. "Kau masih mencoba bersikap anggun di depanku, kau meremehkanku terlalu banyak." Namun, di detik berikutnya, Kwon Dasuo kembali melakukan sweep kick. Shen Sangbu kembali terhempas ke tanah. "Aku bilang berdiri, kau tidak mengerti." Kekejaman ini langsung membuat Wu Limao dan yang lain tercengang. Meskipun Shen Sangbu masih bisa berdiri, tapi kakinya yang terkena tendangan mulai gemetar hebat. Kwon Dasuo menatapnya dan mengejek. "Kenapa kakimu gemetar? Kalau kau tidak bisa berdiri, lebih baik kau rebahan saja." Shen Sangbu yang geram langsung berteriak, "Sialan, kau pikir sudah menang?" Namun, Kwon Dasuo tidak tertarik untuk berbicara lagi. Dia langsung melakukan sweep kick lagi. Melihat itu, Shen Sangbu berpikir bahwa tendangan itu kembali menargetkan kakinya. Dia buru-buru memasang posisi bertahan. Namun, di detik berikutnya, Kwon Dasuo tiba-tiba menghentikan tendangannya. Dia langsung menggantinya dengan hook kanan yang menghantam Shen Sangbu. Sayangnya, Shen Sangbu berhasil bereaksi dan dengan susah payah menahannya. Namun, di detik berikutnya, Shen Sangbu terkejut. Kwon Dasuo tiba-tiba mengangkat tangannya ke depan wajah Shen Sangbu, menutupi penglihatannya sepenuhnya. Dan di saat yang sama, Kwon Dasuo melancarkan sweep kick ke kaki yang sudah terluka. Dia benar-benar hanya menargetkan kaki yang cedera. Wu Limao yang melihatnya sampai terkejut. "Kenapa dia memakai teknikku juga? Ini benar-benar tidak sopan." Dari samping, Choi Sok-wan juga mengangguk setuju. Menargetkan titik yang sama berkali-kali. Akhirnya, Shen Sangbu benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berkeringat dingin. Namun, tanpa disadari oleh semua orang, pertarungan antara Kwon Dasuo dan Shen Sangbu sedang direkam diam-diam. Di ruang monitor, seorang pria parubaya sedang mengawasi. Dia menyaksikan pertarungan antara Shen Sangbu dan Kwon Dasuo. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Menyaksikan orang lain berkelahi memang yang paling seru. Anak-anak bau kencur ini bertarung cukup lumayan juga. Sementara itu, Kwon Dasuo menatap Shen Sangbu dan berkata, "Kenapa kau masih berlutut di sana? Ayo berdiri." Namun, Shen Sangbu benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Dia tetap berlutut di tanah tanpa bisa bergerak. Seluruh kelas menatap Shen Sangbu dengan wajah terkejut. Hal ini membuat Shen Sangbu merasa sangat terhina. Melihat itu, ketua kelas olahraga berkata, dia bahkan tidak bisa bertarung lagi meskipun berdiri. Sepertinya kakinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Harus kau tahu, kekuatan terbesar seorang petinju bukanlah tinjunya. Yang paling menakutkan adalah footwork-nya. Gerakan kaki yang memungkinkannya menjaga jarak sesuai keinginannya. Jika tinju seorang petinju diibaratkan sebagai peluru, maka footwork-nya adalah senjatanya. Tapi dalam kondisi seperti ini, dia tidak bisa lagi menggunakan footwork-nya. Seorang petinju yang kehilangan kelincahan mungkin lebih lemah dari orang biasa. Namun, Shen Sangbu memaksa dirinya untuk berdiri. "Aku belum selesai, bocah sialan." Mendengar itu, Kwon Dasuo tersenyum. "Bagus, sepertinya kau masih ingin lanjut." Setelah berkata begitu, dia langsung menendang Shen Sangbu. Shen Sangbu, yang sudah kehilangan tenaga, hanya bisa bertahan. Dia tidak bisa melawan balik. Tendangan kuat itu kembali membuatnya terpental beberapa meter. Shen Sangbu mulai panik. Kekuatan orang ini terlalu besar. Aku sama sekali tidak bisa menahannya. Tapi sekarang aku juga tidak bisa menghindar. Satu-satunya pilihan adalah bertarung dalam jarak dekat. Namun, sebelum Shen Sangbu bisa bereaksi, Kwon Dasuo kembali melancarkan tendangan. Satu tendangan langsung membuat Shen Sangbu terpental ke sudut tembok. Melihat dinding di belakangnya, Shen Sangbu langsung merasa panik. Benar saja, di detik berikutnya, Kwon Dasuo menerjang ke arahnya.
Sejumlah pukulan langsung dihujankan ke tubuh Sen Sangbu. Sen Sangbu hanya bisa bertahan. Namun, akhirnya Kwon Dasuo menemukan celah. Satu pukulan menghantam tulang rusuknya. Serangan itu membuatnya sulit bernapas. Kesadarannya mulai menghilang. Dia hanya bisa bertahan dengan insting tubuhnya. Saat ini, Sen Sangbu benar-benar seperti samsak yang terus dipukul oleh Kwon Dasuo. Setelah menerima pukulan bertubi-tubi, akhirnya, Sen Sangbu tidak bisa bertahan lagi dan jatuh tersungkur ke tanah. Di dalam hatinya, rasa takutnya mencapai puncak. Aku sama sekali tidak bisa menang melawan orang ini. Sementara itu, Kwon Dasuo perlahan mendekati Sen Sangbu. Aku memberimu 10 detik, berdiri kembali ke posisimu sekarang.